got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul materi menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat mau belajar? Masih. Bagus. Tepuk tangan dulu, hari ini kita akan belajar. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu, Bu. Belum tahu kan? Oke. Nih, kita hari ini belajar tentang siapa yang bisa baca? Ayo, Bu. Apa? M, Ya. Li, tambah S, menulis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis. Pasti semuanya udah tahu dong apa itu menulis. Yang udah pernah TK atau PAUD pasti pernah disuruh menulis sama gurunya atau di rumah, ya kan? Ya, Bu. Nah, berarti semua udah tahu gimana cara menulis itu apa. Jadi di sini gua akan menyampaikan pengertian menulis. Nah, pengertian menulis adalah kegiatan menuangkan suatu pemikiran atau ide kita dalam ke suatu bentuk tulisan. Misalnya ada karangan, ada dongeng, cerita. Nah, dari tulisan ini bisa kita tuangkan dalam bentuk itu tadi cerita ya, cerita, karangan, surat, koran, informasi, berita dan lain-lain. Nah, ketika kita mempelajari tentang menulis ini, kita kan sudah mengetahui arti dari menulis. Di dalam menulis itu kita harus memiliki metode dalam penulisan. Metode penulisan itu nggak cuma satu, jadi ada banyak. Ada yang udah tahu arti metode apa saja metode dalam penulisan? Nggak tahu? Oke. Yang pertama adalah guru bahasa Indonesia. Ada guru caption semua. Yang pertama ada menjiplak. Siapa yang pernah menjiplak ke sini? Ada yang tahu menjiplak itu apa? Taruh gambar di bawah, kertas di atas. Ya, betul. Waktu masih TK atau PAUD ada yang pernah gitu? Ada, Bu. Menjiplak apa? Gambar. Oke, menjiplak itu adalah memindahkan satu tulisan ke kertas yang kosong, yang mana tulisan itu sudah tersedia. Misalnya nih, ada satu kertas yang ada tulisannya, terus kita tempelkan ke kertas yang kosong. Nah, kertas yang kosong itu kita taruh di atas dari tulisan yang kita buat tadi. Nah, dengan begitu kita mengikuti garis-garisnya. Itu yang disebut dengan menjiplak. Nah, di sini gua ada membawa contoh dan tugas untuk kalian. Kalian harus menjiplak. Di sini ada huruf. Nah, huruf ini akan kalian jiplak dan kalian pindahkan ke kertas lain. Nah, sekarang yang kasih ya satu-satu ya. Ya, Bu. Nih, Kasih, Bu. pindahkan ke kertas kosong ya. Sabar ya, ini dikerjakan harus rapi ya. Harus rapi buatnya sesuai dengan ini apa nih abjad. Jadi kalian harus buatnya dengan rapi, sesuai, harus mirip dengan bentuk aslinya gitu ya. Oke, silahkan dijiplak. Langsung ikutin kan, Bu? Ya, ikutin. Urutannya juga Di mana, Bu, nih? Di paling atas tadinya. oke. Z. Jiplak. Nah, coba yang ke depannya. Ini kan ada kertas yang ada tulisannya. Nah, kertas ini kalian tempelkan dengan kertas yang kosong. Nah, coba Kertas kosongnya di bawah ya, Bu? Di bawah. kertas kosongnya berada di atas tulisan. Ya, Bu. Oke? Nah, dah. Sekarang kalian perhatikan. Terlihat kan jejak-jejak dari tulisan yang sudah ada di bawahnya. Ya. Nah, ini kalian ikutin. Nah, kalian ikutin tulisannya sesuai dengan yang di bawahnya itu. Kalian ikutin, kalian tulis di atasnya. Itu yang disebut dengan menjiplak. Oke, silakan dijiplak.
melakukan metode yang pertama, yang paling dasar, yaitu menjiplak dengan cara mengikuti karya orang lain, terus kita ikuti dengan mencontoh, dengan cara itulah dia yang disebut dengan menjiplak. Kemudian metode yang kedua ada yang disebut dengan menyalin. Siapa yang udah pernah tahu apa itu arti menyalin? Udah paham apa itu menyalin? Siapa yang tahu? Memindahkan. Ya betul, memindahkan. Terus apa lagi? Oke, menyalin adalah mengikuti atau memindahkan tulisan yang ada kita lihat ke tulisan yang lain, ke tempat yang lain. Misalnya kalau menjiplak tadi kan ibu kasih ke kalian nih tulisan yang sudah ada. Terus kalian pindahkan ke kalian kertas yang kosong. Sedangkan kalau menyalin, misalnya ini kalian langsung buat ya ke buku kalian. Ibu tulis beberapa kata. Nah, kata ini kata yang ibu tulis di depan nanti kalian pindahkan ke buku kalian dengan cara kalian melihat dulu terus kalian memindahkan tanpa ada contoh yang bisa kalian tempelkan. Nah, ini ibu tulis 3 kata terus kalian pindahkan ya. Kita tulis nama-nama anggota tubuh ya. Ini ada 3 kata. Nah, 3 kata ini akan kalian pindahkan ke buku kalian. Coba ibu mau lihat kalian tulis di buku kalian sesuai dengan apa yang ibu tulis di depan ya. Kalian pindahkan ke buku kalian. Udah siap dibuat? Udah disalin? Udah, Bu. Coba ibu mau lihat dulu. Oke, sesuai ya dengan apa yang ibu tulis di depan, sesuai dengan apa yang kalian tulis di buku kalian. Oke, sekarang sudah paham kan apa itu menyalin? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita beralih ke metode selanjutnya, yaitu yang ketiga, dikte. Siapa yang udah pernah didikte oleh orang lain atau yang udah paham apa itu dikte? Belum. Nah, pengertian dikte adalah ucapan yang didengarkan kemudian dituliskan. Nah, sekarang ibu mau tantang kalian. Kalian bisa nggak ya mengikuti metode yang ketiga ini, yaitu dikte? Ibu mau, pokoknya kalian dengar apa yang ibu sampaikan, kemudian kalian tuliskan. Ngerti kan? Ngerti. Oke, sekarang ibu mau kalian tulis ya. Ya, Bu. Dengar. Panca indera. Udah? Udah, Bu. Panca indera merupakan Di bawahnya. ya di garis baru. Udah? Udah, Bu. Panca indera merupakan alat perasa yang berjumlah 5 macam. Udah? Belum. Belum. 5 Udah, macam Bu. ya. 5 macam. Yaitu 1. Mata. 2. Hidung. 3. Pelan-pelan, Bu. 1 mata, 2 hidung. Udah? Udah, Bu. 3 telinga. 4 lidah. Udah? Udah. 5 yang terakhir yaitu kulit. 5 kulit. Udah, ya? Bu. Udah, Bu. Oke, sekian tulisannya. Itulah yang disebut dengan mendikte. Sekarang ibu mau lihat tulisan kalian. Betul nggak apa yang ibu sampaikan sama apa yang kalian tuliskan? Coba, Sarah. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Salwa betul. Oke, email betul. Lisna. Lisna nomor 4. Lidah. Kenapa hanya nggak ada? Kurang ya huruf H. Coba tengok punya kawannya di sebelah. Gitu ya. Ya. Terus Nabila. Nabila udah betul, pinter. Oke, berarti kalian sudah paham ya dengan mendikte. Ini ibu buat mendiktenya secara gampang ya, hanya 5
apa itu dikte, ya kan? Ya, Bu. Oke, itu yang disebut dengan dikte. Berarti sudah paham dan sudah tahu cara dikte itu bagaimana prosesnya, dan kalian juga sudah bisa mendengarkan apa yang tadi disampaikan. Selanjutnya metode yang keempat yaitu yang terakhir, yaitu menulis indah. Udah paham apa menulis indah? Nah, jadi menulis indah ini adalah bagaimana cara kalian menuliskan ke dalam buku kalian, ke dalam catatan kalian dengan rapi sesuai dengan apa yang kalian tulis itu. Maksudnya kalian tulis tidak sembarangan gitu. Mulai dari kalian mau dengan cara menjiplak atau dengan cara menarik, yang penting dia harus menulisnya itu dengan indah. Ini juga merupakan metode, salah satu metode dari menulis. Sekarang ibu mau buat kalimat. Tadi kalian kan sudah menulis kalimat juga, tapi melalui dengan dikte. Sekarang ibu menulis kalimat di depan, terus kalian pindahkan ke buku kalian, yaitu dengan cara menyalinnya. Dan ibu mau lihat apakah itu bisa kalian terapkan dengan cara menulis yang indah. Kalian perhatikan ya, tulisan di depan, dan kalian pindahkan ke buku kalian. Oke, ini di depan ibu sudah menuliskan satu kalimat, yang kemudian kalimat ini akan kalian pindahkan ke buku kalian. Ayo silakan tulis. Ya, tulis sekarang ya. Ibu mau lihat bagaimana cara kalian Harus rapi ya penulisnya. Ya, karena metodenya yaitu menulis indah. Bu. Jadi kalian harus bisa menulis dengan indah apa yang ibu tulis di depan ini. Awas lalu. Tulis ya. Oke, udah selesai? Udah, Bu. Oke, aku mau lihat dulu dari tulisan Nabila. Oke, rapi, sesuai dengan apa yang di papan tulis. Tulisnya juga rapi. Oke, ini A-nya dia harus sejajar ya sama huruf yang sebelahnya. Jangan A-nya terus ke bawah, terus A-nya atas kali, nggak boleh kayak gitu ya. Sarah, oke, udah rapi. Oke, itu tadi ibu lihat tulisannya udah rapi, tapi dirapikan kembali ya. Ya, Bu. Nah, misalnya kalau kalian menulis huruf G, ini kakinya ke bawah, jangan sejajarin kakinya sama huruf yang sebelahnya. Pokoknya kalian harus perhatiin cara penulisan yang rapi. Itu merupakan metode dari yang keempat. Menulis indah. Oke, ini kan kita udah pelajari nih 4 metode dalam penulisan. Ibu mau tanya ke anak-anak ibu. Dari 4 metode menulis ini, kalian paling suka metode yang mana? Saya, Bu. Nomor berapa? Nomor berapa? Satu, kami Saran dulu satu. Menjiplak. Oh, satu menyalin. Bagus. Satu, menjiplak. Menjiplak. Dikte. Dikte bagus. Dikte juga, Bu. Bagus. Semuanya sama-sama bagus. Dan semua ini merupakan sama-sama metode dalam penulisan. Tapi alangkah baiknya ketika kita sudah mempelajari tentang menulis ini, kita itu menulis harus dengan cara yang keempat. Menulis indah. Menulis indah tanpa kita menjiplak dan karya-karya orang lain gitu. Jadi kita menulisnya dengan indah gitu ya. Oke. Ini merupakan 4 metode yang kita pelajari. Kemudian di sini ada contoh dari hasil kita kalau menulis. Nih, Apa tuh, Bu? Ibu ada bawa poster. Coba kalian perhatikan. Di poster ini apa aja yang ada di dalam poster ini? Oh, cantik ya, Bu, tulisannya. Ada gambar. Ada gambar. Ada tulisan judul. Itu yang pertama harus ada tulisan. Karena materi kita itu tentang Menulis. Jadi poster. Dan di poster ini terdapat tulisan. Nah, inilah contoh dari tulisan yang kita tuangkan dalam poster. Oke, kita sudah mempelajari tentang materi menulis. Kira-kira dari anak-anak ini semua ada yang paham tentang metode cara menulis dari penyampaiannya sampai metode. Oke, ada yang masih belum paham tentang menulis
pelajaran hari ini kita cukup. Dan